Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini? Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di episode kali ini, gue pengen membicarakan mengenai sebuah platform media sosial baru yang tentunya ini masih sangat fresh ya. Masih sangat hangat di telinga kita karena baru muncul kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu Threads. Nah, gue tuh kepikiran tentang topik ini karena gue beberapa hari lalu, ini sebenarnya gue udah beberapa hari lalu sih, membaca sebuah artikel di Instagram sih. Ini dikeluarkan oleh kompas.com, tapi gue bacanya di Instagram, yang menyebutkan bahwa sekarang itu dikatakan bahwa Threads ini sudah semakin merosot, yang artinya pengguna aktif harian itu semakin menurun, dan tentu saja ini berpengaruh terhadap istilahnya minat orang-orang untuk bermain Threads. Sedangkan kita tahu bahwa ketika awal peluncuran lalu, kurang lebih itu sekitar 1 bulan lalu ya, seingat gue tanggal 6 Juli 2023 itu kan pertama kali diluncurkan si Threads ini kan, yang kayak langsung heboh banget di mana-mana. Itu tuh gue inget banget, semua orang itu berbondong-bondong mendownload atau mengunduh aplikasi ini, login dengan username Instagram mereka, dan langsung membuat cuitan pertama mereka gitu. Ini nggak bisa dibilang tweet kali ya, ini bilang apa ya, postingan lah ya. Langsung membuat postingan pertama mereka di Threads. Gue pun adalah salah satu orang yang juga langsung ikut mendownload Threads gitu kan. Gue juga langsung mengaktifkan akun pribadi gue, dan gak lama setelah itu gue juga langsung mencoba untuk ngeposting istilahnya cuitan pertama gue di Threads. Dan sampai sekarang sih gue tuh masih sering mempromosikan YouTube gue, konten-konten gue tuh juga melalui Threads gitu, walaupun memang kayaknya gak ada yang ngeliat juga sih. Cuman algoritma Threads ini kan dia kan mungkin bisa dibilang trikinya itu kan, kita tuh bisa dapat followers dari followers kita yang ada di Instagram gitu. Jadi seakan-akan buat kita nih bukan influencer, bukan selebgram, atau bukan orang-orang yang memiliki followers yang banyak, tetapi misalnya kayak di Instagram tuh udah punya sekitar 300-400 followers. Nah, sebenarnya kan untuk memiliki 100 followers di Threads pertama aja itu kan udah, ya mungkin kita bisa happy kali, bisa senang gitu ngeliatnya, kayak bisa menjadi sebuah dopamin untuk kita gitu loh, kayak punya 100 followers nih di Threads, walaupun kayak gue tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah, cuman tuh trikinya tuh di situ sebenarnya, karena ya gue sering banget lupa bahwa si Threads ini tuh kayak ngebolehin untuk yang ngefollow kita tuh, maksudnya ngebolehin akun-akun untuk langsung ngefollow semua akun yang mereka follow di Instagram. Jadi itulah yang biasanya juga terjadi di akun yang ngefollow kita gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi dopamin juga ya untuk kita nih yang ya istilahnya pengen mengembangkan akun media sosial kita, terus kayak ngelihat Threads kita kok tiba-tiba awal udah langsung 100 followers, mungkin ya 200 followers gitu. Nah, di awal itu gue mulai ngeposting di Threads, tapi ya lagi-lagi balik lagi ke topik. Sekarang itu dikatakan bahwa ini sudah semakin merosot ya, data terakhir yang gue lihat. Ini gue sambil baca aja ya, biar lagi-lagi tidak salah menampilkan data. Ini dikatakan dari kompas.com ini, survei dari Sensor Tower itu menyebutkan bahwa sekitar 82% pengguna aktif Threads ini tuh gue salah penyebutan kayaknya. Jadi Sensor Tower itu mencatat bahwa pengguna aktif harian Threads itu merosot sekitar 82% per tanggal 31 Juli 2023. Nah, gitu yang benar. sorry. Jadi gue pengen membahas sedikit di sini sih mengenai itu. Kenapa sih kira-kira Threads ini tuh bisa sedemikian heboh di awal, tapi bukan cuma dari data doang sih, tapi dari gue pribadi merasa ya, gue nggak tahu kalian semua, tapi gue pribadi merasa bahwa ya nggak sampai 1 bulan gitu loh, 2 minggu 3 minggu setelah peluncuran awal aplikasi ini, istilahnya tuh vibes-nya tuh udah nggak ada gitu. Gue tuh bukan anak yang main Twitter banget ya, cuman di awal masa-masa Twitter gue juga sempet punya akun Twitter juga, yang isinya tuh bukan buat ngeposting ya, tapi benar-benar buat ngeliat tweet lain, buat nge-retweet tweet-tweet yang gue suka gitu. Nah, vibes itu beda gue rasa.
Nah, sebenarnya kenapa sih? Gue tuh punya satu alasan yang mungkin ya, gue rasa sebagian banyak orang tuh pasti, bukan pasti sih, kemungkinan besar setuju gitu. Yaitu adalah FOMO, atau Fear of Missing Out. Seperti yang gue bilang tadi di awal gitu, bahwa pada saat Threads ini dimunculkan, pertama kali di publik, kita semua berbondong-bondong mendownload Threads, para public figure, para selebgram, para artis juga juga pada mendownload Threads. Kenapa? Tujuannya karena FOMO gitu, karena tiba-tiba secara out of nowhere si Mark Zuckerberg kan itu tuh uh, memberikan sebuah pengumuman bahwa Threads ini udah bisa dipakai loh sekarang, silahkan di-download gitu. Nah, sebagai pengguna Instagram, apalagi kan ini berkaitan dengan Instagram kan, dan kita tahu bahwa media sosial Instagram ini adalah salah satu media sosial yang paling sering dipakai oleh orang-orang di zaman sekarang gitu, gue bisa bilang. Dan pastinya kalian juga banyak yang setuju lah bahwa ya Instagram ini menjadi salah satu media sosial paling eksis gitu sekarang di samping yang lain, di samping TikTok mungkin ya sekarang yang lagi naik juga gitu. Tapi fakta bahwa si Threads ini tuh sangat berkaitan dengan Instagram ya, gue rasa itu menjadi salah satu kefomoan orang-orang untuk segera mendownload Threads gitu. Karena gue juga cukup yakin bahwa orang-orang yang ngedownload Threads ini mungkin dulu tidak bermain Twitter gitu. Ketika zaman Twitter pun mereka mungkin tahu tapi tidak tertarik untuk bermain Twitter. Nah, tapi ketika ada Instagram kan langsung semuanya main Instagram, dan sampai sekarang terbukti menjadi salah satu media sosial paling laris, paling banyak pengguna, dan juga menjadi media sosial untuk ladang pencarian uang juga kan. Nah, ketika ada Threads ini muncul nih, gue rasa ya gitu. Jadi kayak masanya tuh ketarik semua gitu. Dan itulah pinternya si Mark menurut gue ya, Mark Zuckerberg gitu, karena dia tuh melihat celah, dia tuh melihat peluang bahwa pengguna aktif harian di Instagram tuh udah gak tahu jumlahnya berapa sekarang, mungkin miliaran kali ya, gak tau gue lebay apa enggak, tapi ya pasti banyak banget. Dan dia ngeliat bahwa di saat itu, atau ya mungkin di saat seperti ini, Twitter itu lagi direformasi abis-abisan sama si Elon Musk gitu kan, yang sampai sekarang nih per gue bikin video ini udah officially diganti jadi X namanya juga. Kayak ada yang meme yang kayak gue mau nyari nih apa, gue ada video nih di X, gue punya video nih, videonya X video. Buat yang ngerti-ngerti aja ya. Cuman ya gitu. Jadi menurut gue si Mark ini mengambil kesempatan di dalam, bukan ya gue bisa bilang di dalam kekeosan yang sedang terjadi di Twitter gitu. Banyak yang mengeluhkan Twitter. Si Elon Musk pun juga sebagai pemilik Twitter yang mengganti namanya menjadi X, merubah banyak banget aturan, disuruh berlangganan untuk centang biru, disuruh berlangganan untuk ngelihat banyak tweets dalam satu hari tuh. Juga kayaknya kan nggak peduli juga kan kayak dengan serangan-serangan yang diluncurkan ke dia gitu. Dan si Mark ini tuh ya menurut gue sih mengambil kesempatan itu untuk menciptakan sebuah untuk menciptakan sebuah media sosial yang sangat serupa dengan Twitter. Kita nggak bisa pungkiri gitu bahwa ini tuh 80%, 90% ini sama persis dengan Twitter gitu loh, si Threads ini. Dan disitulah menurut gue pinternya gitu, karena ya kalau kita let's be fair aja, kalau kita mau survive di dunia saat ini yang kompetisinya sangat besar, kita harus bisa melihat peluang. Ya bukan artinya kita ya mungkin bisa dibilang ini menghalalkan segala cara dengan apa ya, dalam artian bahwa cara ini tuh masih fair untuk dilakukan dan tidak melanggar hukum gitu. Gue sih nggak tahu ya untuk masalah copyrightnya sekarang gimana, terus juga hak ciptanya, karena kan yang terakhir gue denger kan malah dua orang ini nih pengen boxing kan, boxing atau UFC sih, gue lupa dah. Kalau nggak salah UFC ya, dan kata si Elon Musk, fightnya antara mereka berdua nih, antara si Elon Musk sama si Mark Zuckerberg ini bakal disiarin di X gitu, di Twitter. Anjir, itu gue juga gak ngerti sih, tapi gue nggak tahu lah apa yang terjadi dengan mereka berdua. Kenapa tidak mengurus, maksudnya mungkin kenapa tidak si Elon Musk ini mengurus lewat hukum ya, kalau misalnya memang dia rasa bahwa si Threads ini tuh mengambil hak ciptanya Twitter, karena kan itu menurut gue bisa-bisa aja dan sah-sah aja sih.
Cuman gue nggak tahu lah, ya mungkin buat hiburan kan, mendatangkan ladang uang lagi gitu. Cuman balik lagi poinnya ya, balik lagi yang tadi gue mau omongin gitu, bahwa menurut gue um, orang-orang tuh terbawa FOMO-nya gitu, termasuk gue pribadi. Gue bukannya di sini kayak bilang bahwa lah gue sih nggak bakal FOMO, enggak. Gue jujur aja, gue juga FOMO ketika threads ini awalnya muncul gitu. Gue adalah orang yang mendownload juga, terus kayak iseng-iseng mulai threads gue gitu kan. Tapi ya gue melihat, gue memantau ya, ketika gue ada di timeline threads itu banyak orang-orang public figure atau artis-artis yang menggunakan itu kayak memang terlihat sih, mungkin mereka tidak bermain Twitter dulu, dan ya tapi mereka tuh pengen menjadi istilahnya orang-orang yang membuat tulisan-tulisan yang pendek tetapi kena gitu, entah itu dalam bentuk jokes, entah itu dalam bentuk tulisan yang inspirasional, tulisan yang kontroversial juga, atau mungkin menyindir. Tapi terlihat banget banyak sekali orang di threads ketika awal-awal mereka bikin postingan itu tuh terlihat sekali bahwa mereka tuh ingin menjadi orang yang istilahnya bisa menulis pendek tetapi kena gitu. Dan itulah esensi yang biasanya dilakukan di Twitter gitu sih. Tapi menurut gua ya, kenapa kemudian ini tuh bisa merosot cukup cepat gitu si threads ini? Karena menurut gue ini bukan zamannya lagi gitu. Apakah ada potensi threads ini bisa menjadi media sosial yang sesukses Instagram? Menurut gue ada, tetapi sangat sulit gitu. Kenapa? Karena saat ini menurut gue media sosial dengan bentuk cuitan atau tulisan itu sudah melekat di Twitter gitu. Jadi ketika ada sebuah media sosial baru yang mencoba mengambil konsep dari Twitter, mereka harus membuat sebuah reformasi besar-besaran, mereka harus membuat sebuah modifikasi besar-besaran juga untuk istilahnya nge-tag nama mereka, atau mungkin membuat brandingan mereka itu berbeda dari Twitter. Walaupun mereka sebenarnya ingin menjadi sebuah media sosial yang menyerupai Twitter. Kita ambil contoh aja dari threads ini. Menurut gue masih banyak kekurangan yang ada di aplikasi threads gitu loh. Salah satunya adalah algoritmanya yang masih gak jelas menurut gue. Kenapa? Karena ketika kita bermain Twitter ya, ini juga seingat gue ketika gue main dulu ya, itu tuh kan timeline kita adalah timeline yang dipenuhi dengan orang-orang yang kita follow gitu, orang-orang yang kita ingin lihat tweetsnya. Dan mungkin juga ketika ada sebuah tweet yang muncul dari akun-akun yang tidak kita follow di Twitter, itu mereka muncul karena memang berdasarkan preferensi kita. Basically kayak YouTube misalnya. Kayak YouTube ini kan algoritmanya seperti itu ya, walaupun memang ngeselin juga sih kadang yang kita subscribe malah tidak muncul di homepage, tapi justru video-video yang kita nggak subscribe tapi kita sering nonton gitu, bentuk video kayak gitu. Nah, sama kayak di Twitter gitu. Tapi kalau di threads ini itu benar-benar random. Kalian mungkin ngerasa juga ya, kayak semua orang, semua akun, terutama akun-akun gede kayak public figure atau artis yang mungkin kita sebenarnya nggak mau follow dan nggak mau peduli juga soal cuitan mereka, tapi tiba-tiba muncul di timeline kita. Dan menurut gue itu cukup mengganggu sih gitu. Jadi mungkin akan menambah bahan bacaan kita ya, untuk kita yang pengen sekedar nge-scroll threads gitu kan, kayak mungkin ingin membuang waktu, kayak lagi gabut gitu, tiba-tiba ada satu cuitan dari akun yang tidak kita follow dan sebenarnya kita nggak peduli juga sih, nggak tertarik juga, tiba-tiba muncul di timeline kita di threads gitu. Tapi menurut gue algoritma ini masih sangat ngaco gitu, dan kerasa sih itu menjadi salah satu faktor yang membuat, jangan ngomongin orang lain deh, membuat gue tuh jadi kayak aduh gak jelas nih, gue jadi kayak gak tertarik gitu loh untuk nge-scroll threads lama-lama gitu. Karena tiba-tiba dari satu cuitan, dari satu postingan yang gue rasa berguna, atau mungkin kayak oh ini gue baru tahu nih karena gue kebetulan mungkin nge-follow atau interested dengan postingan tersebut ya, dengan topik tersebut, tiba-tiba ketika gue nge-scroll ke bawah muncul postingan lain yang bener-bener 180 derajat itu 360 derajat itu berbanding terbalik gitu, kayak nggak ada kaitannya gitu. Jadi kayak gue ngerasa ini random banget sih. Nah itu mungkin salah satu poinnya.
berikutnya juga itu adalah mungkin karena ya tadi sih gua ngerasa ya bahwa memang masanya itu juga bukan udah masanya lagi. Bener-bener ini menurut gua adalah sebuah fenomena purely FOMO gitu di 1 bulan. At least kalau kita ngomongin soal 1 bulan pertama inilah, gue nggak tahu ke depannya lagi. Gue juga nggak bisa bilang bahwa ini benar-benar pure FOMO dan ya setelah ini akan benar-benar ngedrop terus sesi trust ini. Tapi at least ketika kita ngomongin soal 1 bulan pertama ini, gue ngerasa bahwa ya ini benar-benar fenomena yang purely didasarkan dari kefomoan orang-orang gitu loh. Kayak ketika newsnya muncul di Instagram, di mana threads ini udah bisa di-download, lalu banyak orang yang kayak ngeposting atau bikin instastory, mereka punya akun threads, terus kayak suruh follow, dan itu juga terjadi di banyak public figure juga, dan itu membuat atau menarik orang-orang atau followers mereka untuk kemudian mendownload threads juga gitu. Istilahnya mereka pengen riding the waves, dan jadinya karena kita semua tahu nih bahwa ini adalah sebuah aplikasi baru, tetapi dengan algoritmanya Instagram gitu, yang tadi gue bilang di awal juga, ini bisa membawa followers baru juga buat bukan followers baru, ini bisa membawa followers dari Instagram ke akun threads kita. Jadi orang-orang merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bersinar di threads gitu. Dan itu juga menurut gue menjadi salah satu faktor kenapa kemudian threads itu menjadi banyak pengguna di awal. Bahkan di hari pertamanya gue lupa ada berapa juta pengguna yang udah langsung ngedownload threads gitu kan. Nah menurut gue sih fenomenanya itu. Dan ya menurut gue fenomena FOMO dan tidak mau tertinggal seperti itu adalah sebuah hal yang mainstream dan biasa terjadi di era saat ini, di era media sosial gitu. Apakah itu hal yang jelek juga sebenarnya? Ya tergantung sih. Kalau misalnya kita ngomongin soal kita sebagai orang yang tidak ingin ketinggalan tren, kita nggak mau ketinggalan zaman, dan berdampak juga untuk personal branding yang mau kita buat, kayak kita tuh harus tahu tren-tren terbaru ya. Menurut gue FOMO itu adalah hal yang positif gitu. Jadi kita memaksa diri kita untuk tahu tren-tren zaman sekarang, tren-tren saat ini itulah apa, dan nge-push diri kita untuk bisa think out of the box gitu, untuk merubah tren yang kita sudah tahu saat ini sedang trending dengan gaya kita sendiri. Misalnya kita menjadi seorang content creator yang ya kita nggak bisa pungkiri gitu, untuk mendapatkan angka, untuk mendapatkan followers, itu salah satu yang terpenting adalah untuk tetap keep up with the trend gitu. Kita harus benar-benar melek matanya dengan tren yang ada saat ini. Dan ya mungkin ada aja sih orang-orang yang selalu idealis gitu loh, tidak tetap berpegang teguh, tapi ya menurut gue 80% faktor orang-orang yang mau membentuk personal branding mereka di media sosial saat ini harus didasarkan dengan mereka tuh mau mengikuti tren gitu. Nah, jadi ya menurut gue si FOMO itu benar-benar menjadi salah satu hal yang bisa dibilang lumrah terjadi di era saat ini. Gitu sih soal threads ini. Ya gue rasa sih lagi-lagi, apakah ini adalah sebuah media sosial baru yang akan hype hanya saat ini. Bahkan orang-orang kan udah pada bilang juga ya bahwa ini nih kayaknya nih sebentar lagi bakal ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan threads, misalnya kayak menjadi social media manager threads. Terus kan sekarang ada pekerjaan yang istilahnya menjadi TikTok officer, menjadi social media spesialis dalam bidang TikTok selain Instagram kan. Nanti orang-orang udah pada ngomong kayak ini bentar lagi nih pasti ada nih threads officer gitu, atau threads specialist gitu, pekerjaan-pekerjaan yang banyak lah meme seperti itu gitu. Tapi menurut gue sih kita harus melihat ke depannya nih. Gue nggak bisa terlalu memberikan opini gue mengenai itu saat ini, tapi yang gue rasa sih akan sulit banget untuk threads ini bisa menyamai masa jayanya Twitter. Karena menurut gue masa jaya dari sebuah platform media sosial yang berbasis tulisan itu hanya dimiliki Twitter, dan ya itu sudah lewat, kita nggak bisa pungkiri gitu. Gue nggak tahu, mungkin Elon Musk juga sudah merasa seperti itu, makanya dia benar-benar rebranding Twitter sampai ganti nama menjadi X. Kedepannya mungkin juga sistemnya akan dirubah sama dia ya, karena mungkin dia juga one step ahead gitu. Mungkin yang kita lihat saat ini ya, dia terlihat kayak anjir nih orang apaan sih,
Twitter udah bagus-bagusnya bener-bener dirubah total sama dia, tapi mungkin dia melihat one step ahead gitu, kayak dia ngelihat kayaknya masa-masa media sosial yang berbasis tulisan udah kuno gitu, bisa dibilang udah nggak zaman, jadi gue akan merubah semuanya gitu. Gue nggak tahu juga sih gitu, gue nggak bisa nilai juga, cuman ya gue rasa sih untuk Threads mau menyaingi Twitter dan apakah bisa sebagai media sosial berbasis tulisan, menurut gue bisa, tapi it's a very very long way, akan sangat sulit. Harus ada sebuah perubahan atau inovasi yang benar-benar out of the box dilakukan oleh si Mark Zuckerberg ya. Mungkin bisa dilakukan ketika dia menang lawan si Elon Musk kali ya di pertandingan UFC-nya nanti. Kocak anjir orang nih. Sekarang apa-apa tuh gue rasa dijadiin ini ya, dijadiin apa, fight gitu ya. Kayak waktu itu si Logan Paul ke SI kan jadi boxing lah, berantem apa, atau mereka kan beef di media sosial. Terus juga banyak lah gitu yang sekarang jadi fight gitu, apa-apa jadi fight ya. Bagus juga sih sebenarnya, jadi kayak apa ya, menjadi apa ya, mungkin bisa dibilang kayak mempromosikan olahraga juga, dan nggak sembarangan juga loh. Jadi kayak benar-benar ada aturannya gitu, kayak lu mau nge-beef sama gue ya udah mending kita fight aja di ring, misalnya kayak di boxing atau di UFC gitu kan. Bukan kayak berantem jalanan gitu yang pakai senjata atau apa gitu kan. Ya udah mungkin gitu aja sih topik dari gue mengenai si Threads ini gue kepikiran aja mengenai topik ini. Ngalor ngidul tadi, gue lagi mikirin mau bikin topik apa, tapi kayak gue inget beberapa waktu lalu gue sempat baca artikel mengenai penurunan dari aplikasi Threads ini. Jadi kita lihat aja ya ke depannya apakah aplikasi Threads ini bisa menemukan masa jayanya, dan apakah kalian adalah orang yang tertarik juga untuk terus-terusan main Threads, atau kayak ngerasa bahwa anjir sebulan pertama itu gue udah ngerasa bosen, atau mungkin kayak gak ada faedahnya mungkin ya, jadi kayak mending main Instagram aja yang udah jelas, dan mungkin TikTok atau dan sebagainya gitu ya. Ya kalian yang mana, gue juga pengen tahu sih. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Tengah Malam episode kali ini, dan kita ketemu lagi berarti di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye bye.